Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 34. Si Chu, setelah semua urusan beres, maka biarlah dalam kesempatan ini kami mengundang Si Chu untuk duduk di dalam dan bercakap-cakap sebagai seorang tamu yang terhormat. Qian Bu menahan langkah kakinya. Tentu saja di dalam hatinya dia merasa tidak sudi untuk bersahabat dengan pangeran asing yang mungkin bersekutu dengan pihak pemberontak ini, akan tetapi dia teringat akan Shanti Dewi. Hatinya bimbang ragu, ingin dia bertemu dengan putri itu dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa putri itu selamat, mendengar dengan telinganya keterangan dari mulut putri itu sendiri bahwa sang putri tidak terancam bahaya. Kalau dia menerima undangan Pangeran Nepal ini, mungkin saja dia memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Shanti Dewi, akan tetapi kalau dia memenuhi undangan itu, bukankah berarti bahwa dia telah menerima kebaikan dari seorang musuh negara? Selagi dia meragu, tiba-tiba terdengar suara nyaring bening. Tangkap dia. Mau apa kau? Terdengar suara Hek Tiao Lomo. Qian Bu menoleh dan dia melihat seorang dara cantik jelita berpakaian sutera serba hitam, dipegangi lengan kirinya oleh Hek Tiao Lomo. Dara itu meronta dan menudingkan telunjuknya ke arah Qian Bu sambil berseru. Tangkap dia. Pangeran, dia adalah mata-mata kerajaan. Dia adalah Suma Qian Bu, putra dari pendekar super sakti, dia masih cucu dari kaisar sendiri. Karena itu, dia tentulah mata-mata kerajaan, maka harus ditangkap. Qian Bu tertegun mengenal dara itu yang bukan lain adalah Kim Hui Li, putri dari Hek Tiao Lomo. Mendengar seruan putrinya ini, Hek Tiao Lomo juga menjadi girang dan melepaskan pegangan tangannya. Dia sudah mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang golok gergaji di tangan kanan. Kini Qian Bu menggerakkan kepala sehingga rambut putihnya semua terbang ke belakang kepalanya dan mukanya yang tampan nampak. Hek Tiao Lomo segera mengenal wajah ini dan dia pun terkejut. Kiranya putra pendekar super sakti yang dikenal orang sebagai pendekar aneh yang berjuluk siluman kecil. Benar-benar dia putra majikan Pulau Es, teriaknya sambil menerjang ke depan. Tangkap mata-mata musuh. Mendengar ini, Pangeran Liong Bianchu terkejut bukan main. Kalau benar bahwa siluman kecil adalah putra pendekar siluman atau pendekar super sakti, majikan Pulau Es, cucu kaisar sendiri, maka jelaslah bahwa kehadirannya ini berbahaya bukan main. Tangkap dia, perintahnya sambil melangkah mundur ke tempat aman. Sementara itu, Hui Li sudah menerjang maju dengan kepalan tangannya, menghantam dada Qian Bu yang masih keheranan itu dengan tangan kanan. Pemuda ini tentu saja merasa amat heran melihat sikap Hui Li. Gadis ini jelas mencinta kakaknya dan ketika membantunya mencari obat, Hui Li bersikap manis kepadanya. Kenapa sekarang gadis ini membuka rahasianya sehingga dia terancam bahaya? Dia cepat mengelak dan hendak balas mendorong, ketika dia mendengar bisikan gadis. Itu. Kau tangkaplah aku. Wutut. Dorongannya diperlemah, namun tetap saja tubuh Hui Li terdorong ke belakang dan tentu akan terjengkang dan terbanting kalau saja dia tidak berjungkir balik ke belakang dengan amat lincahnya. Sementara itu, Hek Tiao Lomo telah menyerang Qian Bu dengan golok gergajinya dari depan, sedangkan dari kiri Hek Hua Lokui telah menyerangnya dengan tangannya yang kini berubah hitam sampai ke siku, tanda bahwa tangan itu mengerahkan tenaga mujizat yang mengandung racun berbahaya sekali. Namun Qian Bu cepat bergerak dan tubuhnya berkelebatan ke sana-sini, dengan mudahnya dia dapat menghindarkan diri dari dua serangan maut itu. Akan tetapi, kemanapun dia meloncat, dia selalu dipapaki serangan dari semua orang yang telah mengepungnya. Di sebelah dalam kepungan itu, dia dikeroyok oleh Hek Tiao Lomo, Hek Hua Lokui, Gitananda, Hui Li, Hak Im Chu, Ban Kin Kui Kuan Oke, Hai Liong Ong Chiok Gutu, tokoh-tokoh Kui Liong Pang dan para pembantu Mohinta. Sedangkan di sebelah luarnya dia dikepung oleh puluhan orang anak buah pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Cao Liang. Dengan demikian, betapapun dia melesat ke sana-sini, tetap saja dia tidak mampu lolos dari kepungan itu. Akan tetapi, yang membuat Qian Bu makin bingung dan ragu adalah sikap Hui Li dan bisikan dara itu tadi. Dia tidak mengerti dan menjadi ragu-ragu apalagi melihat betapa dara itu terus mendesaknya, bahkan menjadi penyerang terdepan seolah-olah dara itu amat benci kepadanya dan hendak mengadu nyawa. Akan tetapi, tentu saja dia tidak tega melukainya, maka gerakan Qian Bu menjadi kurang gesit dan ketika akhirnya dia berhasil merobohkan 5-6 orang pengeroyoknya,
tiba-tiba sinar hitam yang amat lebar menimpanya dan tahu-tahu dia telah tertangkap oleh jala hitam tipis yang dilepas oleh Hektiaulomo. Kian Bu meronta, namun jala itu memang aneh sekali sifatnya. Amat lemas dan halus tipis sekali sehingga dapat dikepal dalam genggaman tangan, akan tetapi uletnya melebihi baja dan mempunyai sifat mengkerut sehingga kalau yang terperangkap itu meronta, malah makin ketat melibat. Tiba-tiba Willy menubruknya. Mampuslah kau, mata-mata hina dina, bentaknya dan kini semua orang pengepung berteriak-teriak girang melihat pemuda itu telah tertawan. Dan di antara bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan ini, Kian Bu mendengar suara Willy yang halus sekali. Tolol, cepat tangkap aku, jadikan sandera. Kini mengertilah pendekar muda yang sakti itu. Kiranya sejak tadi Willy menunjukkan jalan keluar yang amat cerdik. Akan tetapi apa gunanya menangkap Willy? Bukankah gadis itu sendiri agaknya tidak leluasa bergerak, buktinya tadi dicurigai ayahnya sendiri dan ditangkap lengannya. Dalam keadaan yang berbahaya itu, dia tidak mau banyak membantah, ketika melihat Willy menghantam ke arah kepalanya dengan kepalan tangan kanan, menghantam sekuatnya, dia sengaja menerimanya dengan bahunya. Des! Tubuh Kian Bu terguling-guling di dalam gulungan jala itu. Hahaha, bagus Willy anakku, bagus. Hantam dia sampai mampus. Hektiaulomo tertawa sambil memegangi ujung tali jala. Tadinya Willy terkejut melihat betapa Kian Bu sengaja menerima hantamannya dengan bahu, akan tetapi darah ini memang cerdik sekali, maka dia segera mengerti akan maksud Kian Bu. Pemuda itu membiarkan dirinya terpukul agar tidak ada orang yang akan mencurigainya nanti. Maka cepat dia menubruk dan memukul lagi. Benar saja dugaannya, sekali ini Kian Bu mengulur tangannya dan menangkap pergelangan tangannya, terus secepat kilat jari tangan pemuda itu menotok jalan darah Tian Huhiat dan seketika dia menjadi lemas. Ayah, tolong! Willy berteriak lirih dengan tubuh lemas dan lengannya masih dipegang oleh Kian Bu. Keparat, lepaskan anakku! Hektiaulomo mendekati dengan golok gergaji di tangan, juga Hek Hua Lokui dan lain-lain tokoh yang berkumpul di situ melangkah maju. Berhenti! Mundur semua atau gadis ini akan kubunuh lebih dulu. Kian Bu menghardik dan jari tangannya telah terjulur keluar dari celah-celah jala itu, menempel di tengkuk Willy. Hektiaulomo dan semua orang terkejut, maklum bahwa sekali menggerakkan jari tangannya, pemuda itu memang akan dapat menewaskan Willy tanpa ada yang akan sanggup menolongnya karena jari tangan itu telah menempel di jalan darah yang mematikan. Sejenak Hektiaulomo tertegun, akan tetapi dia lalu menerjang maju dengan goloknya. Keparat! Kalau engkau berani membunuh anakku, maka aku akan menyiksamu dan akan mencincang tubuhmu. Agaknya dia tidak peduli akan ancaman terhadap anaknya itu dan masih hendak melanjutkan serangannya. Tentu saja Kian Bu menjadi bingung sekali dan mulai menyesal akan akal yang digunakan oleh Willy, yang ternyata, seperti telah disangsikannya tadi, telah gagal. Orang macam Hektiaulomo yang berwatak seperti iblis itu mana mempunyai rasa sayang kepada anak sendiri? Dia sudah berniat melepaskan Willy dan sedapat mungkin mempertahankan nyawanya ketika tiba-tiba terdengar seruan berwibawa. Lo Qianwei, tahan dulu. Hektiaulomo menahan gerakan goloknya dan melangkah mundur. Baru teringat dia bahwa hampir saja dia membahayakan nyawa anaknya. Dia sendiri memang tidak peduli apakah Willy akan mati atau hidup. Akan tetapi dia lupa bahwa tentu saja ada orang yang amat mempedulikan hal itu, dan orang ini tentu saja adalah Pangeran Liong Bianchu yang amat mencinta Willy. Kini pangeran itu muncul dan memandang kepada Kian Bu yang masih tertawan dalam jala dan yang memegang lengan Willy yang tertotok lemas dan menempelkan jari tangannya di tengkuk darah itu. Dia memandang penuh kekhawatiran, lalu berkata dengan gagap. Sumasicu, harap kau suka melepaskan dia. Willy menoleh ke arah pangeran itu dan berkata lirih. Lekas, lekas. Pangeran. Kenapa kau tidak cepat menolong tunanganmu ini? Lekas. Ah, mengertilah kini Kian Bu. Kiranya Willy adalah tunangan pangeran berhidung betet ini. Hatinya menjadi girang. Memang Willy merupakan seorang sandera yang amat berharga. Akan tetapi di samping kegirangan hatinya, juga timbul keheranan. Kalau Willy menjadi tunangan pangeran itu, mengapa Willy bersikap begini dan agaknya hendak menolongnya? Dia tidak mengerti, akan tetapi dia pun tidak mau banyak pusing memikirkan hal itu. Mudah saja melepaskan dia, pangeran, akan tetapi aku pun berhak minta dibebaskan pula, katanya. Tentu saja.
Kau lepaskanlah tunanganku itu, dan kami akan membebaskanmu. Kedudukan kalian adalah jauh lebih kuat, maka sepatutnya lah kalau aku yang lebih dulu minta dibebaskan, baru kemudian aku akan membebaskan nona ini. Kau tidak percaya kepada omonganku? Pangeran Leong Bianchu membentak marah, akan tetapi dia lalu menarik napas panjang, dan berkata kepada Hek Tiao Lomo. Lo Qianwei, harap kau suka melepaskan jalamu itu dan biarkan dia bebas. Hek Tiao Lomo bersungut-sungut, memandang kepada Qian Bu dengan mata lebar dan melotot penuh kemarahan, akan tetapi dia tidak berani membantah dan dengan beberapa kali gerakan, jala yang menyelimuti tubuh Qian Bu itu ditariknya terlepas. Memang jala itu merupakan senjata yang amat aneh, tali pengikatnya berada di tangan kakek ini maka dia dapat menggerakkan jala itu sesuka hatinya. Qian Bu bangkit berdiri dan masih memegang pergelangan tangan Huili. Dia mengangguk kepada pangeran itu dan berkata, biarlah sekarang aku pergi saja dan nanti setelah tiba di luar daerah ini aku pasti akan membebaskan tunanganmu ini, pangeran. Tanpa menanti jawaban, Qian Bu lalu memondong tubuh Huili, kemudian meloncat dengan kecepatan seperti terbang saja keluar dari tempat itu. Hek Tiao Lomo bergerak hendak mengejar, demikian pula Hek Hua Lokui, akan tetapi pangeran itu mengangkat tangan mencegah mereka, lalu berkata lirih. Jangan ceroboh, Adinda Huili berada dalam kekuasaannya. Tapi siluman itu. Bagaimana kalau dia tidak membebaskan Huili? Hek Tiao Lomo berkata dengan alis berkerut. Kita harus membayangi dia. Hek Hua Lokui juga mengangguk-angguk. Sang pangeran menjadi bingung, dia berjalan hilir mudik dengan kedua tangan di belakang pinggulnya, wajahnya agak pucat. Dia amat mencinta Huili dan kini kekasihnya itu terancam bahaya tanpa dia berani mengerahkan orang-orangnya karena kekasihnya itu berada dalam ancaman seorang musuh yang amat lihai. Kenapa tidak menggunakan Garuda saja? Tiba-tiba Gitananda berkata. Benar. Hanya dengan cara itu Jiwi Lo Qianwei dapat membayanginya dan menjaga keselamatan Adinda Huili. Hek Tiao Lomo mengangguk dan wajahnya berseri. Kenapa aku melupakan Garuda itu? Dia mencela diri sendiri. Lokui, hayo kau bantu aku menghadapi siluman kecil. Hek Hua Lokui sejak dahulu memang selalu tidak mau mengalah terhadap Hek Tiao Lomo, maka kini mendengar ajakan itu, dia membuang muka. Urusan anakmu sendiri, kenapa kau hendak merepotkan orang lain? Katakan saja engkau tidak berani menghadapi siluman itu sendirian saja. Siapa tidak berani? Biar ditambah engkau sekalipun, aku tidak takut. Hek Tiao Lomo menghardik. Melihat dua orang pembantunya yang kukoai, aneh wataknya, itu mulai cekcok sendiri, Pangeran Leong Bianchu cepat berkata. Harap Hek Hua Lo Qianwei suka membantu Hek Tiao Lo Qianwei menyelamatkan Adinda Huili. Barulah dua orang kakek iblis itu tidak berani banyak ribut lagi dan tak lama kemudian mereka telah menunggang di atas punggung burung Garuda besar itu yang mulai mengibaskan sayapnya dan terbang ke atas, memasuki udara yang gelap. Pangeran Leong Bianchu lalu memerintahkan kakek Gitananda untuk memimpin sepasukan pengawal melakukan pengejaran jalan darat, dan Jenderal Kao mendapat tugas menjaga benteng dengan ketat agar jangan sampai dapat diselundupi musuh lagi. Dengan pengerahan tenaga dan kepandaiannya, bagaikan terbang cepatnya Qian Bu melarikan diri keluar dari benteng melalui pintu gerbang tanpa ada yang mencoba untuk menghalanginya. Para penjaganya yang sudah menerima perintah itu hanya memandang dengan bengong melihat pemuda itu berlari cepat memondong tubuh darah tunangan pangeran itu keluar dari pintu gerbang dan menghilang di dalam gelap. Huili sendiri memejamkan mata karena ngeri. Dia sudah biasa menunggang Garuda yang terbang tinggi di angkasa dan juga cepat sekali, akan tetapi kini berada dalam pondongan pemuda rambut putih ini yang berlari tidak lumrah cepatnya, dia merasa ngeri juga. Setelah jauh meninggalkan lembah itu dan tiba di padang rumput yang sunyi, yang diterangi oleh sinar bulan sepotong dan dibantu oleh bintang-bintang di langit, barulah Qian Bu membebaskan totokan yang membuat tubuh Huili lemas tadi, dan menurunkannya dari pondongan. Kemudian dia menjura kepada darah itu sambil berkata, Nona, sekali lagi engkau telah menolongku, kalau dulu engkau menolongku mencarikan obat untuk kakakku, kini engkau malah menolong aku dan membebaskan aku dari cengkeraman maut. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas budimu yang besar itu. Siapa berterima kasih kepada siapa? Akulah yang harus berterima kasih kepadamu, kata Huili. Tidak, engkau yang telah melepas budi besar kepadaku, Nona, 2 kali malah, dan yang terakhir ini sungguh engkau telah menyelamatkan aku dari cengkeraman maut.
Aku berhutang nyawa kepadamu. Hihihihi, berhutang nyawa? Lalu kapan kau akan membayar hutangmu itu? Qian Bu gelagapan, akan tetapi memang pada dasarnya dia adalah seorang pemuda yang berwatak gembira, maka kini bertemu dengan seorang darah lincah seperti Hui Li, kumat kembali wataknya itu. Ah, biarlah aku akan selalu membayangimu dan menanti saat baik. Kalau engkau terancam bahaya maut, aku akan menolongmu sehingga dengan demikian aku akan dapat membayar hutangmu itu. Hui Li lalu duduk di atas rumput. Indah sekali suasana di padang rumput itu. Angin malam semilir menggerakkan ujung-ujung rumput yang seperti air laut sedang bergelombang lembut. Bau sedap harum rumput bercampur tanah mendatangkan rasa nyaman dan membuat orang ingin menarik napas dalam-dalam untuk memenuhi paru-parunya. Sinar bulan lembut menyentuh mesra. Semuanya nampak serba lembut, tidak ada kekerasan yang terbawa dalam sinar matahari siang. Kau benar-benar ingin membalas budi kepadaku? Benar. Sungguh, Nona, hanya aku tidak tahu dengan cara bagaimana aku harus membalas kebaikan hatimu dan budi yang telah berkali-kali kau lepaskan kepadaku itu. Kalau ada sebuah permintaanku, benar engkau mau memenuhinya? Benar, pasti akan kupenuhi permintaanmu itu, asal dapat membalas budimu dengan itu. Nah, mulai sekarang, jangan lagi menyebut Nona kepadaku. Qian Bu melongo. Masa hanya sedemikian sederhana permintaannya? Dan apa maksudnya? Apakah dia harus menyebut namanya saja? Namanya Hui Li, nama yang indah dan enak diucapkan. Lalu, menyebut apa? Tanyanya, ragu. Kau harus menyebut aku Enci, kakak perempuan. Tapi aku lebih tua daripada engkau. Usiaku sudah 20 tahun lebih, dan engkau paling banyak 18. 17, potong Hui Li dengan cepat. Nah, baru 17 malah. Baru permintaan sedemikian saja engkau sudah banyak cerewet. Katakan saja engkau tidak mau. Apalagi untuk membayar hutang nyawa segala. Hui Li bersungut-sungut dan memalingkan muka dari pemuda itu. Ah, tentu saja aku mau. Enci Hui Li, jangan marah. Aku akan menyebutmu Enci, Cici, kakak ataukah Enso, kakak ipar. Ih, tak tahu malu? Hui Li membentak dan mukanya berubah merah sekali, akan tetapi karena sinar bulan juga mengandung warna kemerahan, maka perubahan warna muka ini tidak dapat kentara. Sebaliknya, Qian Bu termenung dan hatinya terharu, dia tidak mau menggoda lagi. Jelaslah bahwa permintaan darah ini membuktikan bahwa darah ini benar-benar mencinta kakaknya. Dia merasa girang dan terharu. Ah, derita batin kakaknya tentu akan terobati kalau kakaknya memperoleh darah cantik jelita dan lincah jenaka ini sebagai kekasih dan calon istri. Maafkan aku, Enci Hui Li, aku berjanji tidak akan menyebutmu Soso lagi. Hui Li menoleh dan matanya yang indah itu melotot. Berjanji tidak akan menyebut akan tetapi terus-menerus mengulang. Kau menantang, ya? Tidak, maafkan. Akan tetapi sungguh aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan ketika mengatakan bahwa engkau yang harus berterima kasih kepadaku. Engkau sudah berkali-kali menolongku, kalau sekarang mengatakan bahwa engkau yang harus berterima kasih, bukankah itu artinya mengejekku? Kau tidak tahu. Apakah kau kira aku begitu ceroboh dan usil untuk mempertaruhkan nyawaku menolongmu kalau hal itu tidak penting bagiku? Maksudmu? Bukan aku yang menolongmu, melainkan engkaulah yang telah membebaskan aku dari kurungan benteng itu. Aku adalah seorang tawanan pula di sana, mengertikah engkau? Tentu saja Qian Bu menjadi terkejut bukan main. Tadi dia mendengar bahwa darah jelita ini adalah tunangan dari pangeran Nepal itu, dan sekarang mengaku sebagai tawanan. Tawanan? Bukankah ayahmu juga berada di sana? Kalau Hektiolomo menjadi pembantu pangeran itu, mana mungkin engkau menjadi tawanan? Hektiolomo bukan ayahku, melainkan musuh besarku. Kan Bu memandang dengan mata terbelalak. Dia bahkan musuh yang telah membunuh ibuku. Hui Li menunduk, hatinya berduka teringat akan riwayatnya itu. Ah, kalau begitu Qionghi, selamat kepadamu, Enci. Dan Qian Bu benar-benar telah bangkit berdiri dan memberi selamat dengan mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungkuk di depan darah itu. Hui Li meloncat berdiri. Engkau manusia kejam. Engkau siluman liar.
dan tiba-tiba darah itu telah menerjang dan menyerang Qian Bu dengan hebatnya. Begitu menyerang, tangannya meluncur menotok ke arah jalan darah di leher Qian Bu, sedangkan kakinya yang kecil itu cepat sekali menyusul dengan tendangan yang juga merupakan totokan dengan ujung sepatu mengarah lambung. Pelak! Oh! Pelak! Qian Bu terhuyung-huyung ke belakang karena dia menangkis tanpa mengerahkan sinkangnya sehingga dia terdorong oleh tenaga totokan dan tendangan itu. Dengan penasaran dan marah karena serangannya yang tiba-tiba dan amat cepat itu dapat ditangkis, bahkan tangan dan kakinya terasa nyeri, Willy telah menerjang lagi, seperti seekor naga mengamuk saja. Namun sekali ini Qian Bu telah siap, dan dengan mudah pemuda ini terus-menerus mengelak. Nanti dulu. Wah, Enci. Ciciku yang baik. Tahan dulu. Melihat Willy terus menyerang, tiba-tiba tubuh Qian Bu melesat jauh dan lenyap. Willy termangu-mangu, dan merasa heran, lalu bersungut-sungut. Tak tahu aturan, adik macam apa dia itu? Orang menceritakan ibunya dibunuh orang malah memberi selamat. Wah, engkau salah sangka, Enci Willy. Tiba-tiba Willy membalikkan tubuhnya dan kiranya pemuda berambut putih itu telah berdiri di belakangnya. Qian Bu cepat mengangkat kedua tangan ke atas, tanda takluk dan tergesa-gesa menyambung ucapannya sebelum darah yang galak itu sampai menyerangnya lagi. Dengarkan dulu. Aku memberi selamat kepadamu bukan untuk itu, melainkan mendengar bahwa engkau bukan putri Hektiolomo. Sejak dahulu pun aku sudah tidak percaya, masa iblis jelek menakutkan macam Hektiolomo bisa mempunyai seorang anak yang cantik molek dan manis jelita seperti engkau. Wah, engkau memang seorang adik yang bejat moralnya. Loh, kenapa lagi? Hong Kui membentak marah. Engkau memuji-muji kecantikan cicimu, ada maksud kotor apa di dalam hatimu? Qian Bu tersenyum. Segala yang kuucapkan ternyata kau anggap salah saja. Sudahlah aku minta maaf. Aku tadi memberi selamat saking girang hatiku mendengar bahwa engkau bukanlah putri Hektiolomo, maka aku memberi selamat dan saking girang hatiku sampai aku tadi lupa bahwa ibumu telah terbunuh oleh iblis itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu membalaskan dendam orang tuamu itu, Enci Willy. Lalu, siapakah orang tuamu, kalau aku boleh bertanya? Akan tetapi Willy sudah duduk lagi dan tidak menjawab, hanya menunduk. Keadaan menjadi sunyi, keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Qian Bu memang merasa girang, karena kalau darah ini bukan putri Hektiolomo, berarti darah ini makin pantas menjadi jodoh kakaknya. Betapapun cantiknya dan baiknya, kalau dia ini putri Hektiolomo, agak sukar juga karena setidaknya, orang tua mereka di Pulau Es tentu tidak akan sudi berbesan dengan iblis pulau neraka itu. Akan tetapi, melihat Willy tidak menjawab pertanyaannya tentang orang tuanya, dia pun tidak berani mendesak, karena dia mengira bahwa tentu darah itu masih merasa berduka atas kematian orang tuanya di tangan Hektiolomo. Di lain pihak, Willy juga tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia menyuruh Qian Bu menyebutnya Enci karena memang dia merasa bahwa pemuda ini adalah adik Qian Li, maka sudah sepantasnya menyebut Enci, bukan Enso, kakak ipar, karena memang belum waktunya. Dan kini, sukar baginya untuk mengaku bahwa dia adalah keturunan mendiang Kim Bo Usin, panglima di perbatasan yang pernah menjadi pemberontak itu. Bagaimanakah keluarga Suma akan memandangnya kalau mereka mendengar bahwa dia adalah keturunan pemberontak Kim Bo Usin? Padahal, dia tahu bahwa keluarga Pulau Es adalah keluarga pahlawan, bahkan ibu Qian Bu siluman kecil ini adalah seorang putri istana kaisar. Maka, dia tidak berani mengaku di depan Qian Bu siapa adanya orang tuanya yang sesungguhnya. Melihat Willy menunduk seperti orang berduka itu, Qian Bu mengira bahwa darah itu teringat akan orang tuanya, maka dia lalu mengalihkan percakapan. Enci Willy, jadi engkau telah ditahan secara paksa di dalam benteng itu? Akan tetapi aku mendengar bahwa engkau adalah tunangan pangeran itu. Tidak sudi. Dia memaksa aku menjadi tunangannya, dia dan iblis tua bangka itu dan para pembantunya. Akan tetapi, siapa sudi menjadi istrinya? Kenapa? Bukankah pangeran itu gagah dan tampan, seorang pangeran kerajaan pula? Tampan? Diami. Memuakkan. Willy teringat betapa dia pernah diciumi oleh pangeran itu dalam keadaan tak dapat menghindar. Terutama hidungnya dan matanya. Seperti burung hantu. Menjijikkan.
Dan Willy meludah karena dia teringat akan ciuman-ciuman dahulu itu. Qian Bu tidak mau mengukur isi hati darah itu lagi. Hatinya girang karena selain darah ini ternyata bukan putri dari iblis pulau neraka itu, juga ternyata Willy bukanlah tunangan pangeran dari Nepal itu, melainkan dipaksa sebagai tunangannya. Sekarang tahulah dia mengapa Willy menolongnya. Memang benar pengakuan darah ini tadi bahwa Willy bukan semata-mata menolongnya, melainkan juga hendak menggunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri dari dalam benteng. Dan memang perhitungan darah itu amat cerdik. Karena membiarkan dirinya ditawan dan dijadikan sandera oleh Qian Bu, maka biarpun tokoh-tokoh lain tidak peduli, namun pangeran itu ternyata merasa khawatir akan keselamatan tunangannya dan membiarkan Qian Bu lolos membawa Willy. Kalau begitu, Enci Willy, apakah engkau tidak akan kembali ke sana setelah berhasil lolos bersamaku? Akhirnya Qian Bu bertanya. Kembali ke sana? Apakah engkau gila? Terang aku tidak akan kembali ke sana, akan tetapi aku terpaksa harus kembali ke sana. Engkau memang aneh, Enci. Qian Bu memandang heran. Setelah berhasil lolos, mengapa hendak kembali lagi ke sana? Katanya engkau membenci sang pangeran? Aku bukan hendak kembali untuk dia. Pertama-tama, aku harus berhasil membalaskan sakit hati ibuku terhadap iblis tua bangka dari pulau neraka itu. Tidak mudah. Dia lihai sekali. Takut apa? Dengan adanya engkau di sampingku yang membantuku, apakah kau kira aku tidak mampu membekuk batang lehernya? Akan tetapi. Belum tentu aku akan kembali ke sana. Willy meloncat bangun, berdiri dan menghadapi Qian Bu dengan kedua tangan menekan pinggangnya yang ramping. Dia membanting kaki kanannya 2 kali, tanda bahwa dia merasa kesal dan marah. Engkau ini seorang adik macam apa? Engkau harus kembali ke sana bersamaku, membantu aku. Terlalu sekali bocah ini, pikirnya. Belum apa-apa saja lagaknya sudah begini memerintah dan memaksa. Bagaimana kalau kelak benar-benar menjadi kakak iparku? Wah, kakaknya, Qian Li harus bekerja keras untuk menundukkan si liar ini. Bagaimana kalau aku tidak sanggup? Dia tidak jadi mengatakan tidak mau, khawatir nona itu akan marah-marah dan menyerangnya lagi seperti tadi. Betapapun juga, dia tidak dapat lupa bahwa nona ini pernah menyelamatkan nyawa kakaknya ketika menolongnya mencarikan jamur mujizat itu, kemudian telah menyelamatkan nyawanya sendiri ketika dia tertawan di dalam benteng Pangeran Liong Bianchu tadi. Engkau harus sanggup dan engkau harus mau, jawab Willy. Tanpa kuminta sekalipun engkau pasti akan kembali ke sana. Bagaimana engkau begitu pasti, Enci? Qian Bu terheran. Karena ketahuilah bahwa keluarga Jenderal Cao Liang juga menjadi tawanan di tempat itu. Dia sendiri, istrinya, putranya, cucu-cucunya dan keluarganya. Aku tahu bahwa engkau tentu akan mencoba untuk menolong mereka. Qian Bu menunduk dan mengerutkan alisnya. Hatinya merasa kecewa sekali kalau dia mengingat akan jenderal yang dulu amat dikagumi dan dihormatinya itu. Masih berkumandang di telinganya betapa jenderal itu sendiri menolak ketika dia menuntut pembebasan keluarga jenderal itu, apalagi melihat kenyataan kemudian betapa jenderal itu benar-benar telah menjadi pembantu pangeran dari Nepal, seorang musuh negara. Maka dia menggeleng kepalanya. Tidak, aku tidak akan mencampuri urusan Jenderal Cao. Akan tetapi dia melakukan semua itu karena terpaksa, Qian Bu. Willy berkata dan kini dia telah duduk kembali. Jangan kau mengira bahwa Jenderal Cao telah menjadi seorang pengkhianat. Keluarganya ditawan dan semua diancam akan disiksa di depan matanya kalau dia tidak menurut, kalau dia tidak mau membangun benteng itu. Laki-laki macam apa itu? Seorang gagah tidak akan mementingkan diri sendiri dan keluarganya. Untuk menyelamatkan keluarga lalu menjual diri kepada musuh negara hanya dapat dilakukan oleh orang yang lemah dan pengecut. Akan tetapi dia tidak berkhianat. Dia hanya berjanji untuk membangun benteng dan memimpin pertahanan di benteng itu, dia tidak berjanji untuk menyerang kerajaan. Dia terpaksa, Qian Bu, siapa orangnya yang dapat bertahan melihat keluarganya terancam bahaya maut dan siksaan? Selain itu, di sana masih ada seorang lain yang ditahan dan yang pasti akan kau coba selamatkan. Dia adalah Bibi Shanti Dewi. Bibi? Kau menyebutnya Bibi? Qian Bu bertanya heran. Tentu saja. Habis disuruh menyebut apa? Dia usianya tidak berselisih banyak denganmu.
Dasar kau yang tolol. Apakah sebutan orang itu tergantung dari usianya? Andai kata dia lebih muda daripada aku sekalipun, tetap saja aku menyebut bibi kepadanya. Dia adalah kakak angkat dari guruku, habis suruh aku menyebut apa kepadanya? Qian Bu makin terheran dan juga bingung. Bocah ini adalah murid dari Cheng Cheng, dan Cheng Cheng adalah seorang keponakannya, putri dari mendiang kakak tirinya. Cheng Cheng sendiri menyebut paman kepadanya, jadi semestinya Hui Li yang menjadi murid Cheng Cheng ini harus menyebutnya Su Xiaokong, paman kakek guru. Akan tetapi, malah dia diharuskan menyebut Enci kepada darah ini yang masih terhitung murid cucu keponakannya. Dan bagaimana kalau kakaknya sampai berjodoh dengan darah ini? Bukankah hal itu berarti menikah dengan cucu keponakan sendiri? Dan anak mereka kelak? Bukankah anak itu masih cucu buyut keponakan? Wah, dia menjadi bingung sendiri. Persetan segala macam sebutan-sebutan itu. Bagaimana, Qian Bu? Engkau tentu akan menyelamatkannya, bukan? Tadi engkau mati-matian datang seorang diri memasuki benteng untuk menolong Bibi Shanti. Qian Bu menggeleng kepala. Sekarang tidak perlu lagi. Dia adalah putri Butan, dan di sana terdapat Panglima Butan yang tentu saja berhak untuk melindunginya. Dan kalau dia berada di sana sebagai tamu. Wah, engkau ini berjuluk siluman kecil, namamu menggemparkan seluruh dunia. Kiranya hanya seorang bocah yang bodoh belaka. Siapa bilang Bibi Shanti menjadi tamu? Dia pun diculik oleh kakek Gitananda dan menjadi tawanan di sana. Memang si Mohinta yang tak tahu malu itu tadinya hendak minta dibebaskannya Bibi Shanti Dewi, akan tetapi pengkhianat Hinadina itu malah bersekutu dengan Pangeran Bloon itu. Kok ada Pangeran Bloon segala? Maksudku, Pangeran Hidung Kakak Tua itu. Mohinta bersekutu, menjadi kaki tangan Pangeran Nepal dan mereka berjanji untuk menggunakan Bibi Shanti sebagai sandera untuk menundukkan kerajaan Bhutan. Dan kelak Mohinta dijanjikan akan dikawinkan dengan Bibi Shanti Dewi. Coba, apa kau rela? Qian Bu meloncat berdiri dan mengepal tinjunya, mukanya menjadi merah sekali tanda bahwa siluman kecil ini marah bukan main. Mereka berani mempermainkan Shanti Dewi? Berarti harus berhadapan dengan dia. Melihat pemuda itu termenung dan mengepal tinju, kelihatan marah sekali, Hui Li memandangnya dan tiba-tiba sepasang matanya memandang sayu. Qian Bu. Dia. Bibi Shanti Dewi. Dia tidak melanjutkan kata-katanya ketika Qian Bu cepat menoleh kepadanya, lalu menunduk. Ketika berada di dalam benteng, antara dia dan Shanti Dewi terdapat hubungan yang amat akrab dan di dalam percakapan yang penuh kepercayaan, Shanti Dewi pernah menceritakan semua pengalamannya, betapa Qian Bu menderita karena terpaksa ditolak cintanya dan betapa putri itu merasa kasihan dan berdosa terhadap pemuda Pulau Es yang amat baik itu, betapa sang putri tidak dapat membalas cintanya karena sang putri telah mencinta orang lain. Ketika Hui Li bertanya siapa adanya orang lain itu, sang putri tidak mau menjelaskan. Kini Hui Li melihat sendiri betapa Qian Bu masih mencinta putri yang menolak cintanya itu, dan dia merasa kasihan, tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Dia kenapa? Qian Bu mendesak bertanya, suaranya agak gemetar. Dia harus ditolong, kalau tidak, bukan hanya Bibi Shanti Dewi yang akan celaka, dipaksa menikah dengan Mohinta itu, bahkan kerajaan ayahnya tentu akan celaka akibat pemberontakan Mohinta yang dibantu oleh Pangeran Nepal. Hahaha, lihat Lomo, anakmu itu sungguh tak tahu malu. Tiba-tiba terdengar suara orang dari atas. Qian Bu cepat memandang ke atas, demikian pula Hui Li dan di langit yang sudah mulai remang-remang menanti datangnya fajar itu nampak seekor burung Garuda besar yang ditunggangi oleh Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui. Tutup mulutmu yang berbau busuk, Lokui, atau kugampar kau sampai jatuh ke bawah. Hek Tiao Lomo membentak. Burung Garuda itu menukik turun dan dengan cepat dua orang kakek itu sudah meloncat ke atas tanah di depan Qian Bu, sedangkan Garuda itu sudah terbang lagi ke atas. Begini sajakah siluman kecil yang terkenal hebat itu? Hek Hua Lokui mengejek sambil menghadapi Qian Bu. Ternyata, hanya seorang hina yang tidak dapat memegang janjinya sendiri. Manusia dari Pulau Es mana bisa dipercaya omongannya? Hek Tiao Lomo menyambung sambil menyeringai penuh kebencian. Bagi bekas tokoh Pulau Neraka ini, segala yang berbau Pulau Es amat dibencinya.
Dan biarpun dia tahu bahwa putra pendekar super sakti ini memiliki kepandaian hebat, bahkan telah berjuluk siluman kecil yang menggemparkan namanya di sepanjang lembah Huangho, namun dia tidak merasa takut. Pernah dia menyaksikan kepandaian pemuda ini ketika zaman pemberontakan dua orang Pangeran Liong beberapa tahun yang lalu dan dia merasa masih sanggup menandinginya. Apalagi kini ada Hekua Lokui yang membantunya. Tentu saja dia belum tahu tentang kemajuan Qian Bu yang telah memperoleh ilmu mujizat itu. Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui, dua ekor anjing tua bangka tak tahu malu, tiba-tiba Willy membentak sehingga Qian Bu merasa tidak enak sendiri. Bocah ini memaki ayahnya dengan sebutan anjing tua bangka tak tahu malu. Biarpun Hek Tiao Lomo bukan ayahnya sendiri, biarpun mungkin saja telah membunuh orang tua Willy, namun harus diakui bahwa semenjak kecil Willy dirawat dan dididiknya, maka makian itu sungguh terlalu kasar dan tidak enak didengar. Kalian jangan menuduh orang sembarangan saja, ya? Orang gagah seperti dia ini mana bisa disamakan dengan raksasa-raksasa biadab macam kalian yang mengingkari janji dan bersikap khianat? Dia telah memegang janjinya, dia telah membebaskan aku seperti yang dijanjikan kepada pangeran brengsek itu. Hanya akulah yang tidak mau kembali ke sana. Tahukah kalian? Dasar Hek Tiao Lomo memang seorang kasar yang sama sekali tidak mempunyai perasaan halus. Maka makian-makian yang dilontarkan oleh mulut Willy kepadanya itu sama sekali tidak membekas. Dia hanya tertawa bergelak. Akan tetapi Hek Hua Lokui yang tidak pernah merasa suka kepada rekannya ini segera membentak. Lomo, perlu apa banyak cerewet lagi? Hayo kita bunuh bocah siluman ini dan seret anakmu pulang ke benteng. Setelah berkata demikian, Hek Hua Lokui sudah menggosok-gosok kedua tangannya dan aneh sekali, seketika seluruh tubuhnya menjadi putih seperti kapur. Itulah ilmunya yang baru, yang dilatihnya di lembah bersama para pengikutnya, yaitu sisa-sisa anak buahnya yang masih hidup ketika dia dahulu menjadi ketua lembah bunga hitam, baca kisah sepasang Raja Wali. Ilmunya ini dia namakan Pek Hiat Hoatlek, ilmu sihir darah putih, ilmu pukulan yang mengandung hawa mujizat dan racun yang amat berbahaya. Selama berbulan-bulan dia menanam diri di dalam rumah tempurung, diikuti oleh para anak buah bekas perkumpulan lembah bunga hitam yang sudah tinggi ilmunya. Akan tetapi tentu saja para anak buahnya itu tidak dapat mencapai tingkat tinggi yang dicapai oleh Hek Hua Lokui ini. Biar kau hajar siluman kecil yang sombong itu Lokui. Di benteng aku pernah menangkap dia, sekarang tunjukkanlah kepandaianmu, hendak kulihat apakah kau juga mampu menangkapnya, biar aku yang membekuk batang leher betina liar ini. Hek Tiao Lomo memang licik sekali wataknya. Memang benar ketika Qian Bu berada di dalam benteng, dia berhasil menangkap pemuda itu menggunakan senjata jalannya yang istimewa, akan tetapi hal itu hanya dapat terjadi karena Qian Bu menghadapi pengeroyokan banyak orang pandai. Kalau berhadapan satu lawan satu, jangan harap bekas ketua Pulau Neraka ini akan mampu menangkap Qian Bu. Kini, dia sengaja mengejek Hek Hua Lokui, dan dia sendiri sudah maju menubruk Willy. Di dalam lubuk hatinya, Willy merasa amat membenci kakek yang pernah menjadi ayahnya ini. Orang ini adalah musuh besarnya, yang telah memperkosa ibu kandungnya sampai mati. Maka, kini melihat bahwa dia tidak mendapat jalan lain kecuali melawan, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya dan diam-diam dia telah mempersiapkan dirinya. Selama beberapa tahun dia sedikit banyak telah menerima ilmu-ilmu tentang racun dari gurunya. Dia maklum bahwa kalau mempergunakan ilmu silat, tentu saja dia tidak akan mampu melawan bekas ayahnya ini. Ular-ularnya telah dirampas oleh mereka ketika dia menjadi tawanan di dalam benteng, juga semua senjata rahasia telah dirampas orang. Dia pun tidak memegang senjata apa-apa, maka begitu melihat Hek Tiao Lomo menubruk, dia cepat menghindarkan diri, meloncat jauh ke kiri dan tangannya menyambar tanah di bawah kakinya. Kini kedua tangannya mengepal segenggam tanah bercampur pasir dan dia telah mengerahkan sinkangnya. Di dalam kepalan tangannya, tanah dan pasir itu berubah menjadi hitam dan telah mengandung racun yang amat hebat. Itulah satu di antara ilmu racun yang diterimanya dari gurunya. Gurunya adalah Cheng Cheng atau Nyonya Kao Kok Chu, murid mendiang Bantok Moli si iblis betina selaksa racun. Dan memang dia berguru kepada Cheng Cheng hanya untuk mempelajari tentang racun seperti telah dijanjikan oleh gurunya itu, baca kisah sepasang Raja Wali. Melihat tubuhkannya dihindarkan oleh darah itu, Hek Tiao Lomo tertawa. Tugasnya jauh lebih ringan daripada tugas Hek Hua Lokui yang harus menghadapi siluman kecil seorang diri, maka dia pun tidak mau tergesa-gesa.
Dia hendak membiarkan dulu Hek Hua Lokui setengah mati menghadapi lawan tangguh itu, dan dia akan seenaknya saja menangkap bekas anaknya ini yang dianggapnya merupakan pekerjaan mudah. Nanti kalau temannya yang dibencinya itu sudah benar-benar membutuhkan bantuan, barulah dia akan merobohkan Willy dan membantunya. Hehe, bocah kurang ajar, kau kira dapat melepaskan diri dariku? Kalau tidak mengingat pangeran, tentu aku sudah menelanjangimu dan mempermainkanmu seperti aku mempermainkan ibumu dahulu, baru kulubangi kepalamu. Hahaha. Hampir Willy menjerit saking marah dan bencinya mendengar kata-kata itu, akan tetapi dia menahan kemarahannya, dia menggerakkan kaki berputar-putar dan mundur-mundur menjauhi lawan, akan tetapi sepasang matanya mengincar tajam, mencari kesempatan kalau lawan lengah akan diserangnya dengan senjata istimewa di dalam genggaman kedua tangannya itu. Sementara itu, Hek Hua Lokui juga sudah mulai menyerang Qian Bu. Dengan suara melengking nyaring, dia telah bergerak ke depan, kedua tangannya mengeluarkan suara seperti angin puyuh mengamuk, dan dari kedua telapak tangannya itu menyambar bau wengur yang mengeluarkan sinar putih. Qian Bu terkejut. Hebat ilmu pukulan itu, pikirnya. Ada serangkum hawa yang amat tajam dan berbau wengur menyambar. Dia maklum bahwa bukan hanya hawa itu yang dapat melukai orang, akan tetapi juga bau itu dapat merobohkan lawan karena mengandung racun berbahaya. Namun, dia sudah cepat mengelak dan membalas dengan pukulan dari samping, dengan telapak tangan didorongkan ke depan sambil mengerahkan tenaga Fiang Xinkang. Tenaga berhawa panas membakar ini menyambar dari samping ke arah tubuh Hek Hua Lokui. Demikian cepat gerakan Qian Bu sehingga pukulan itu tidak mungkin dapat dielakkan lawan lagi. Satu-satunya jalan bagi lawan hanyalah menangkis dan hal ini pun dilakukan oleh Hek Hua Lokui tanpa ragu-ragu lagi. Dia membalik ke kiri menghadapi pemuda itu dan menggerakkan kedua tangannya ke depan untuk menyambut pukulan Qian Bu. Serangkum angin dahsyat menyambar dan segulung sinar putih nampak, bertemu dengan hawa pukulan Qian Bu yang tidak kelihatan itu. Nyes! Qian Bu terkejut bukan main. Hawa pukulannya yang mengandung hawa panas itu seperti terjun ke dalam air dingin saja rasanya, seperti api yang disiram air dingin. Nampak asap hitam mengepul di antara mereka ketika kedua pukulan itu bertemu dan Qian Bu merasa betapa hawa pukulan Fiang Xinjiang itu membalik, seperti seekor naga yang kembali ke gua karena takut bertemu lawan yang kuat. Namun, pemuda ini sudah menguasai Xinkang dari Pulau Es itu dengan sempurna, maka dia dapat menyimpan kembali hawa itu tanpa melukai dirinya sendiri. Dia melihat tubuh kakek bermuka tengkorak itu juga tergoyang, berarti bahwa hawa pukulan kakek itu pun membalik. Maka dia merasa penasaran. Siluman kecil ini belum mau mempergunakan pukulan gabungan Im dan Yang dari Pulau Es yang dilatihnya atas petunjuk Kim Sim Niko, karena pukulannya itu dianggapnya terlalu berbahaya sehingga membahayakan nyawa lawan, padahal dia tidak mau membunuh lawan ini. Bahkan dia sekarang merasa ngeri sendiri mengingat betapa pukulan gabungannya yang amat hebat itu hampir saja menewaskan kakaknya sendiri, maka diam-diam dia berjanji di dalam hatinya bahwa kalau tidak terpaksa sekali dia tidak mau mengeluarkan pukulan gabungan itu. Kini, melihat betapa Fiang Xinjiang dapat ditangkis lawan dan tidak berhasil, dia lalu mengganti sinkangnya menjadi Swat Im Sinkang dan dia lalu memukul lagi, sekali ini dengan pukulan hawa dingin, yaitu Swat Im Xinjiang. Serangkum angin yang mengandung hawa dingin melebihi salju menyambar ke depan. Kakek itu memandang tajam. Bagus. Hek Hua Lokui berseru girang dan seperti juga tadi, dia telah menggerakkan kedua tangan mendorong ke depan. Serangkum angin dahsyat didahului sinar putih bergulung-gulung menyambar serangan Qian Bu itu. Kembali kakek itu menggunakan ilmu pukulannya yang sakti, yaitu Pek Hiato Atlek. Kembali dua macam hawa pukulan sakti bertemu di udara. Des! Dan sekali lagi nampak asap mengepul, akan tetapi asap itu tidak hitam seperti tadi, melainkan berupa uap putih. Seperti juga tadi, Qian Bu merasa betapa hawa sakti yang dipergunakannya membalik, membuat tubuh atasnya bergoyang. Akan tetapi dia melihat Hek Hua Lokui terhuyung ke belakang beberapa langkah. Dia sudah merasa girang ketika dengan heran dia melihat kakek itu meloncat bangun sambil tertawa girang. Mendadak Qian Bu berteriak. Celaka, dan dia pun terhuyung. Kepalanya terasa pening dan matanya berkunang, dadanya terasa gatal-gatal dan sesak. Tahulah dia bahwa dia telah terkena racun yang amat hebat. Memang itulah kelihayan Pek Hiato Atlek. Ketika tadi Qian Bu menggunakan Fiang Xinjiang untuk menyerang, kakek itu menangkis dengan ilmunya yang mujizat, yang mengandung racun amat hebat.
Dia sudah merasa penasaran dan heran melihat pemuda itu tidak apa-apa, akan tetapi dia segera tahu bahwa pemuda itu tadi menggunakan inti tenaga panas, maka tentu hawa beracun dari pukulannya telah terbakar dan buyar oleh hawa panas itu. Ketika pemuda itu kini memukul kembali dengan penggunaan tenaga dingin, dia merasa girang dan menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Dan sekali ini dia berhasil. Memang dalam hal tenaga sinkang dia masih kalah setingkat oleh Qian Bu, akan tetapi pemuda Pulau Es ini tidak tahu bahwa ketika tangan saktinya membalik, tenaga itu sudah mengandung racun dari Pekiat Hoat Lek. Kalau tadi hawa beracun itu terbakar oleh panasnya Fiang Sinkang, kini hawa beracun itu malah menjadi kuat terbawa oleh Swat Im Sinkang yang kembali dan otomatis tertarik ke dalam tubuh dan melukai dadanya. Hekwa Lokui maklum bahwa pukulannya yang beracun itu telah melukai kawan, maka sambil tertawa dia lalu menubruk maju dengan pukulan-pukulan itu yang dilakukan dengan bertubi-tubi. Memang hebat sekali ilmu mujizat ini. Angin berpusing-pusing dan sinar putih bergulung-gulung mengejar Qian Bu. Akan tetapi pemuda itu pun sudah menjadi marah. Cepat tubuhnya berkelebatan dan dia sudah menggunakan ilmu Sin Ho Choan In yang membuat tubuhnya seperti kilat menyambar-nyambar saja, mencelat ke sana-sini sampai tak dapat diikuti oleh pandang mata saking cepatnya. Hekwa Lokui terkejut dan menjadi bingung, namun dia terus mengejar. Qian Bu tidak mengerahkan Wei Kang untuk melakukan pukulan mautnya, yaitu penggabungan Yang Kang dan Im Kang itu, karena dadanya telah terluka dan terkena hawa beracun. Kalau dia mengerahkan Wei Kang terlalu kuat, maka tentu racun itu akan menjalar dan lukanya akan menjadi parah. Maka kini dia mengandalkan kecepatannya dan berusaha untuk menotok lawan. Namun, dia harus berlaku hati-hati dan gerakannya menjadi kurang gesit karenanya, tidak seperti biasa, sungguh pun kecepatan itu masih membuat Hekwa Lokui menjadi bingung. Dia sudah terluka. Lomo, hayo cepat bantu aku. Sialan kau. Hekwa Lokui berteriak-teriak. Hek Tiao Lomo tentu saja melihat hal itu. Diam-diam dia juga merasa girang dan kagum terhadap kelihayan ilmu pukulan kawan yang tidak disukainya itu. Maka dia lalu menubruk Willy yang sejak tadi hanya dikejar-kejar dan didesaknya itu. Willy tidak dapat mengelak, lalu menyambut dengan tendangan dan pukulan. Duh! Tendangan kakinya mengenai perut bekas ayahnya, akan tetapi tendangan itu membalik dan kakinya terasa nyeri. Cepat dia meloncat ke belakang, kedua tangannya diayun ke depan dan sinar-sinar hitam menyambar ke arah muka dan dada Hek Tiao Lomo. Itulah, senjata, tanah dan pasir yang telah berubah menjadi senjata beracun itu. Dia memang menanti saat baik dan kinilah saatnya. Bukan hanya karena dia telah terdesak, akan tetapi juga melihat Hek Tiao Lomo menubruknya sambil tertawa dan kelihatan lengah. Akan tetapi Hek Tiao Lomo adalah seorang tokoh besar yang memiliki kepandaian yang amat tinggi tingkatnya. Diserang secara mendadak seperti itu, dia tidak menjadi gugup, bahkan suara ketawanya tidak berhenti, dia hanya menggerakkan kedua lengan yang tadinya hendak menubruk itu, kini digerakkan cepat sehingga ujung kedua lengan bajunya yang lebar itu bergerak seperti bendera berkibar dari mana menyambar angin yang keras dan senjata rahasia hitam yang lembut terdiri dari tanah dan pasir itu tentu saja menjadi buyar dan tertiup ke kanan kiri. Sebelum Willy dapat mengelak, dia telah kena ditendang lututnya dan jatuh terpelanting. Sebuah totokan kilat menyusul dan gadis itu tidak mampu bergerak lagi, hanya memaki-maki kalang kabut. Iblis tua bangka keparat? Anjing babi monyet tua mau mampus. Akan tetapi Hek Tiao Lomo hanya tertawa dan kini tiba-tiba dia menubruk ke samping, menyerang Qian Bu sambil mencabut keluar dua senjatanya yang hebat, yaitu golok gergaji di tangan kanan dan jala hitam itu di kepalnya di tangan kiri. Goloknya berkelebat menyambar ke arah leher pemuda itu. Namun, tubuh Qian Bu berkelebat lenyap dan biarpun kini dia dikeroyok oleh dua orang kakek yang amat lihai itu, namun mereka berdua tidak pernah dapat memukul atau membacoknya. Tubuhnya berkelebatan terlalu cepat, dan tempat itu luas sekali sehingga leluasalah bagi Qian Bu untuk memainkan ilmunya yang berdasarkan ginkang sempurna itu. Akan tetapi, setelah kini dikeroyok dua, tipislah harapannya untuk dapat merobohkan dua orang lawannya. Dia sama sekali tidak berani mengerahkan sinkang terlalu kuat, padahal kalau hanya mengandalkan ilmu silat biasa saja, sukarlah merobohkan dua orang raksasa ini. Dan rasa gatal dan sesak di dadanya makin menghebat, apalagi melihat betapa Willy telah roboh tertotok, hatinya menjadi agak gelisah dan hal ini makin mengacaukan gerakannya. Hampir saja dia kena disabet golok Hek Tiao Lomo ketika dia melirik Willy,
maka dia cepat melempar diri ke belakang dan kini dia tidak mau membagi perhatiannya. Sebetulnya, kalau dia mau pergi dan melarikan diri, dengan mengandalkan ilmu Sin Ho Choan In, dengan mudah dia dapat meninggalkan dua orang kakek itu dan mereka tidak mungkin dapat mengejar larinya, biar mereka itu menunggang Garuda sekalipun. Akan tetapi, dia tidak bisa meninggalkan Hui Li. Maka kini Qian Bu mencari kesempatan untuk dapat menolong Hui Li dan membawanya pergi dari situ secepatnya. Akan tetapi, dua orang kakek itu adalah tokoh-tokoh besar yang selain lihai ilmu mereka, juga amat cerdik. Hahaha, Lomo, dia sudah terluka, jangan sampai dia melarikan anakmu yang Put Hao, tidak berbakti, itu, kata Hek Hua Lokui dan setelah berkata demikian, dia menyerang lagi dengan pukulan beracunnya. Untuk kesekian kalinya, Qian Bu tidak berani menangkis dan hanya mengelak. Hek Hua Lokui lalu mengeluarkan sebotol benda cair berwarna kuning dan menuangkan benda cair itu di sekeliling tubuh Hui Li yang rebah. Nampak asap mengepul dan tanah yang terkena benda cair itu mendidih. Melihat ini, agaknya Hek Tiao Lomo tidak mau kalah. Dia mengeluarkan segenggam paku berwarna hijau dari saku jubahnya yang lebar, lalu sekali tangannya bergerak, paku-paku itu menancap di sekeliling tempat Hui Li rebah dan anehnya, paku-paku itu menancap berdiri dengan ujungnya yang runcing di atas sehingga siapapun yang akan menolong Hui Li harus melalui asap beracun dan juga paku-paku beracun itu. Qian Bu menjadi makin khawatir. Kalau tidak dihalangi oleh dua orang ini, tentu saja dia tidak merasa berat untuk mengeluarkan Hui Li dari kurungan asap dan paku itu. Merobohkan mereka sementara ini tidak mungkin karena dia tidak dapat mengerahkan luekangnya yang terlalu kuat. Melarikan diri tanpa membawa Hui Li juga dia tidak mau melakukannya, maka dia menjadi serba salah. Tiba-tiba terdengar suara parau, benarkah katamu bahwa dia itu siluman kecil? Pertanyaan parau ini dijawab oleh suara merdu seorang gadis. Mana bisa keliru, Suhu? Tecu mengenalnya dengan baik. Qian Bu yang sedang berloncatan ke sana-sini menghindarkan terjangan dua orang itu, cepat melirik. Dia melihat seorang kakek berusia 60 tahun lebih, bermuka hitam dan berpakaian sederhana berwarna hitam pula, telah berdiri di situ bersama seorang gadis cantik yang pakaiannya serba merah muda, di punggungnya membawa sebatang pedang yang dihias ronce merah tua. Dia segera mengenal gadis itu yang bukan lain adalah Ang Xiao Chia, gadis maling yang pernah mencuri pusaka-pusaka dari rumah Sin Xiao Sengjin itu. Tentu saja Qian Bu sama sekali tidak pernah mimpi bahwa gadis ini, yang dikenalnya sebagai Ang Xiao Chia, sesungguhnya bukan lain adalah Kang Sui yang pernah menemaninya dalam perjalanan menuju ke Honan, si Kongcu Royal itu, dan juga gadis inilah nenek penjual sepatu yang telah mencuri uangnya sekantung. Aneh, kata kakek bermuka hitam itu yang bukan lain adalah Hek Sin Tou Ong si Raja Maling Sakti Hitam, guru dari Ang Xiao Chia yang bernama Kang Sui Hua itu. Gerakannya demikian hebat dan lincah, dua orang iblis tua ini sama sekali tidak akan mampu memukulnya roboh. Hebat bukan main, akan tetapi mengapa dia tidak balas menyerang? Setelah menonton pertempuran itu, Hek Sin Tou Ong berkata dengan heran. Dia melihat gerakan pemuda berambut putih itu memang luar biasa sekali. Dia sendiri yang dijuluki Raja Maling dan memiliki ginkang yang cukup tinggi, menjadi silau menyaksikan gerakan yang secepat itu. Akan tetapi mengapa pemuda itu tidak balas menyerang? Padahal kalau pemuda itu menggunakan luekang dan balas menyerang, mengandalkan kecepatan gerakannya, dua orang kakek itu mana mampu mengelak atau menangkis. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Qian Bu telah menderita luka dan keracunan di dadanya, juga dia tidak tahu bahwa kecepatan Qian Bu itu belum sepenuhnya, baru 3/4 bagian saja karena gerakannya sudah menjadi berkurang kecepatannya karena lukanya. Suhu, tentu ada sebabnya dia tidak dapat membalas. Dan lihat gadis itu. Dia agaknya terluka, tidak mampu bergerak. Dan dia dikurung asap aneh dan paku-paku hijau. Kang Sui Hua mendekati Hui Li. Awas, Huaji, jangan kau menyentuh paku atau terlalu dekat dengan asap itu, gurunya memperingatkan karena dia merasa curiga. Hui Li juga melihat munculnya dua orang ini. Dia tidak mengenal mereka, akan tetapi dari sikap mereka, dia dapat menduga bahwa mereka, terutama kakek itu, tentu memiliki kepandaian. Dan melihat sikap mereka, agaknya mereka itu bukan orang-orang jahat dan bukan pula sekutu dua orang iblis tua itu. Hei, kalian ini apakah orang-orang pengecut, ataukah orang-orang jahat yang menjadi kaki tangan dua orang kakek iblis jahanam ini? Tanya Hui Li dengan suara lantang. Kakek itu mengerutkan alisnya dan Sui Hua yang juga berwatak galak lalu mendamprat.
Kau ini bocah bermulut lancang dan rusak. Rasakan saja sekarang, memang sudah pantas sekali kalau kau mengalami nasib seperti itu. Mengatakan orang pengecut dan jahat. Manusia seperti engkau ini yang agaknya jahat dan pengecut. Sui Hua, jangan sembrono dan jangan layani orang, gurunya memperingatkan, karena dia masih kagum sekali terhadap gerakan orang muda yang telah lama dia kenal namanya sebagai siluman kecil itu. Kalau kalian bukan pengecut dan bukan orang jahat, mengapa tidak lekas membantu dia yang dikeroyok oleh dua orang iblis tua bangka itu? Mereka hendak memperkosa aku dan dia itu telah membelaku, kalau kalian diam saja berarti kalian membantu dua iblis jahat itu. Willy berkata lagi. Kau bocah bermulut jahat ini memang sepatutnya mengalami nasib seperti itu. Aku malah ingin menontonnya. Kang Sui Hua balas membentak. Wah, kau perempuan cabul. Willy memaki dan kehabisan akal. Lalu dia berkata kepada Hek Sin Touong. Orang tua yang baik, aku melihat engkau bukan orang lemah, apakah kau tidak berani menghadapi Hek Tiao Lomo dan Hek Hua Lokui itu? Apa? Mereka itu adalah... kiranya engkau si maling betina itu? Wah, celaka. Kiranya kalian ini maling-maling besar dan kecil, tentu cocok sekali dengan iblis-iblis itu. Mampuslah kalian dimakan api neraka. Willy memaki-maki dan putus harapan. Baru sekarang dia mengenal Ang Xio Chia. Kalau gadis itu datang bersama gurunya yang dikenalnya sebagai maling tua atau raja maling itu, dan yang dulu datang menghadiri pertemuan di lembah, tentu mereka ini juga menjadi anak buah dari pangeran pula. Akan tetapi, Hek Sin Touong sudah mencegah muridnya membuka mulut lagi. Dia merasa amat heran. Memang aneh yang dia hadapi ini. Muridnya tidak mungkin bisa keliru. Gadis itu jelas ditotok orang. Sepantasnya, kalau gadis itu benar putri dari Hek Tiao Lomo yang mainkan golok gergaji secara lihai itu, tidak mungkin gadis itu dirobohkan oleh ayahnya sendiri, apalagi hendak diperkosa seperti yang diceritakan oleh gadis baju hitam itu. Jadi, tentu pemuda rambut putih itulah yang telah menotoknya. Dan kalau pemuda rambut putih itu yang menotok dan hendak memperkosanya, barulah benar dan masuk di akal. Akan tetapi, dia mengenal nama siluman kecil sebagai seorang pendekar besar yang amat terkenal, masa sekarang ternyata hanyalah seorang Jai Huaket, penjahat pemerkosa wanita, yang rendah saja. Apakah lote ini Hek Sin Touong? Tiba-tiba Hek Hua Lokui yang merasa penasaran karena dia dan Hek Tiao Lomo sampai sekarang belum juga mampu merobohkan Qian Bu, berkata. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.